Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bosan memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat adalah rukun Islam yang kedua yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj untuk dilaksanakan umat muslim. Sholat juga merupakan amalan pertama dihisab nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika seorang muslim meninggalkan sholat dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dia telah melakukan dosa besar. Sholat 5 kali sehari adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan meninggalkannya tanpa melihat uzur atau halangan yang jelas adalah dosa. Dan dosa meninggalkan sholat 5 waktu termasuk golongan dosa yang besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Salah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Dijelaskan lebih lanjut oleh ahli fikih ini bahwa orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang dilakukan oleh hamba atas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan neraka tempat kembalinya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan melaknat orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut, atau secara singkatnya, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengazabnya atas pelanggaran tersebut. Firman Allah terkait betapa pentingnya kewajiban sholat, dan hendaknya mereka mendirikan sholat dan janganlah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Suci Surat Ar-Rum ayat 31. Firman Allah yang lain, kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Quran Suci Surat Maryam ayat 59. Selain itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam hadisnya yang lain, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Akibat tidak melaksanakan sholat diantaranya, yang pertama, dosa besar hingga menemui al-ghuyah. Jika seorang muslim dengan sengaja meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan dosa besar, dan Allah akan melaknatnya dengan balasan menemui al-ghuyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 59-60. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan mempertaruhkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui al-ghuyah, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Para ulama menjelaskan bahwa al-ghuyah dalam ayat di atas artinya adalah sungai yang ada di neraka jahanam, yang sangat menjijikkan dan sangat dalam. Yang kedua, tidak termasuk saudara seiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada umat muslim yang menjalankan sholat. Apabila tidak mengerjakan amalan yang satu ini, maka konsekuensinya adalah bukan menjadi seorang muslim. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Yang ketiga, penyebab utama masuk neraka. Seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat, maka neraka sudah menantinya. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir
ayat 43-48, yang artinya, mereka, para penghuni neraka Sakor, menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah. Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amal fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa sholat dapat mencegah perbuatan dosa. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, melaksanakan sholat 5 waktu, melakukan satu sholat Jumat, diikuti dengan sholat Jumat yang berikutnya, melakukan puasa Ramadan, diikuti dengan puasa Ramadan yang berikutnya, dapat menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara amalan-amalan ibadah tersebut, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana jika lupa mengerjakan sholat? Hanya ada 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat 5 waktu, yakni wanita haid atau nifas, orang gila, anak yang belum balik, dan orang yang tidak memeluk agama Islam. Apabila seseorang lupa mengerjakan sholat tersebut, maka Rasulullah berpesan agar mengerjakannya ketika ingat. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang terlupa mengerjakan sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Tidak ada kafaratnya kecuali dengan cara ini. Kemudian beliau membaca ayat, Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis riwayat Muslim. Sudah sepatutnya kita menjaga sholat 5 waktu. Barang siapa yang selalu menjaganya, berarti telah menjaga agamanya. Barang siapa yang sering menyia-nyiakannya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Oleh karena itu, seseorang bukanlah hanya meyakini atau membenarkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, namun haruslah disertai dengan melaksanakannya. Karena iman bukanlah hanya dengan membenarkan, namun harus pula melaksanakannya dengan seluruh anggota badan. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah terkait sholat, dan semoga kita juga dapat mengingatkan kerabat, saudara, dan sahabat kita mengenai bahayanya meninggalkan sholat 5 waktu. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.